Halo mitra mahasiswa, balik lagi di Prokes, Profesi Podcast bersama aku Klaini Dan aku Eka yang akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Bener banget. Kira-kira kali ini kita mau bahas apa nih Klaini? Apa ya? Bingung sih, tapi kayaknya kita bahas yang sering jadi perbincangan orang kali ya, yang gak ada habisnya gitu untuk dibahas. Benar. Sering jadi perbincangan orang. Apa tuh? Ya, yang berdasarkan yang sering aku nonton di TikTok, di Instagram, di Twitter dan lain-lain tuh yang sering jadi perbincangan sehari-hari tuh dan gak ada habisnya sih maksudnya. Itu tentang anak perempuan pertama. Oh, anak perempuan pertama ya? Menarik. Kebetulan di sini aku juga sebagai anak perempuan pertama. Waduh, relate ya sama konten kita kali ini. Kalau kalian anak berapa? Kalau aku sih sebenarnya anak terakhir ya. Mengenai anak perempuan pertama, kalau kalian sendiri punya nggak sih teman atau mungkin mahasiswa yang sebagai anak perempuan pertama pernah cerita gitu ke orang lain? Kalau kalian pernah dapat nggak teman seperti itu? Pastinya aku punya beberapa teman yang dia tuh anak perempuan pertama gitu di keluarganya, dan ya benar-benar berat sih dari yang cerita yang aku dengar. Pokoknya anak perempuan pertama tuh harus tegar, harus kuat gitu. Betul banget. Nah, anak perempuan pertama itu tentunya apa ya? Itu tuh harus bisa jadi role model bagi adik-adiknya atau saudara-saudaranya. And then anak perempuan pertama juga disuruh atau bahkan emang diajarin untuk memiliki sifat keibuan, untuk mengayomi saudara-saudaranya atau adiknya. Mungkin pikiran mahasiswa di rumah seperti itu. Itu kenapa kalau anak perempuan itu lebih sensitif nih ke yang dibandingkan anak laki-laki. Wow, jadi tadi aku nangkep satu pembahasan tentang role model ya. Jadi menurut kamu enak gak sih jadi anak perempuan pertama? Wah. Bagi mitra mahasiswa yang anak pertama bisa jawab di kolom komentar gini. Mungkin bisa sharing gitu. Iya. Kalau menurut aku pribadi ya, in my opinion, terlahir sebagai anak pertama itu anugerah. Ya, betul nggak? Bener. Terlahir sebagai anak perempuan juga itu anugerah. Dan sebenarnya menjadi seorang anak tuh gimana ya? Pasti ada kesulitan masing-masing, apalagi di sini sebagai anak perempuan, anak pertama pula, ya nggak sih? Aduh, boleh di-spill nggak sih alasannya dan mungkin aja mitra mahasiswa juga rasain gitu sulitnya menjadi anak perempuan pertama. Ya mungkin sedikit kali ya. Yes. Kalau struggle apa itu mungkin pastinya anak perempuan pertama itu mempunyai atau memikul tanggung jawab beban masing-masing. Yeah. Jadi karena kita sebagai anak perempuan, anak pertama, tentunya kita punya tanggung jawab terhadap saudara-saudara kita di rumah, terhadap orang tua. Nah, berarti kita bisa kayak lagi bahas struggle yang dialami anak perempuan pertama. Nah, yang aku dapat nih dari cerita teman-teman aku, anak perempuan pertama itu kayak sering gitu loh dibandingin sama anak tetangga, kayak aduh. Relate ya? Ada tetangga ya? Ya bener ya kan. Terus dia tuh nggak tahu kenapa orang lain kayak protektif gitu loh sama dia, kayak punya strict parents. Jadi kayak bener-bener dia juga harus ngikutin kemauan orang tuanya. Mungkin karena orang tuanya berharap dia bisa jadi panutan ya untuk adik-adiknya, makanya apa-apa tuh harus ngikutin kemauan orang tua gitu, biar karena orang tua mungkin nganggep apa keputusan dia tuh bagus gitu untuk anak itu, kayak bisa membuat anak itu jadi anak yang baik-baik gitu, nggak tercemar sama pergaulan bebas. Dan ini kayak mungkin seperti menjaga ya. Iya. Nah, tapi kebanyakan orang tua memiliki anak perempuan pertama tuh pasti orang tua suka jadi nyari si A kemana nih, anak perempuan pertamanya kemana nih, gitu. Dan apa-apa
sih si anak perempuan ini. Benar. Dan aku juga biasa dengar atau nonton gitu anak kayak misal dalam keluarga ini anak pertamanya perempuan, terus dia punya adik laki-laki, bahkan orang tua tuh lebih protektif gitu loh ke perempuan daripada si adik laki-lakinya. Jadi kayak bener-bener dijagain gitu sama orang tuanya. Betul, apalagi kan anak perempuan. Kalau misalnya di mahasiswa sebagai anak perempuan, kemudian anak satu-satunya, ya Aduh, udah sih, itu udah penjara. bukan penjara gimana ya? Pasti lebih berketan, Iya. awasi lagi sama orang tuanya. Ya gimana pun orang tua pasti mau yang terbaik sama anaknya. Jadi apapun ini salah itu demi kebaikan anak perempuan. Bener banget. Terus aku denger juga dari temen aku, kata mereka tuh yang kayak sering disalahin dan kayak ngelakuin ini salah, itu salah, terus agak sulit untuk ketemu sama teman laki-laki atau bahkan berteman sama cowok gitu. Bener gak sih? Gitu. Kalau atau misalnya mahasiswa yang ngerasain Itu sih mungkin untuk seluruh anak perempuan. Iya, benar Pasti sih, ada benar. kekhawatiran seorang orang tua di rumah gitu, apalagi ibu yang pasti tahulah lebih dulu. Iya. Anak perempuan kan. bener sih, aku sebagai anak terakhir juga, walaupun anak terakhir tapi tetap anak perempuan. Aku yang ngerasain sih kayak lumayan ketat kalau soal pertemanan. Betul. Dan selain anak perempuan pertama itu nggak deh, anak pertama pasti punya tuntutan dan harapan keluarga. Benar. Jadi benar sih, ketika dewasa, beranjak dewasa, seorang anak pasti ingin menemukan gimana sih caranya supaya kita tuh bisa sukses, gimana sih caranya biar kita bisa membahagiakan orang tua. Oke. Anyway, karakter dari anak-anak itu atau mungkin sebagai anak itu bukan ditentukan dari urutan lahir. Aku anak pertama nih, terus lahirnya terakhir. Iya. Nah, karakternya itu sama dan beda-beda juga. Gimana ya? Ya ada yang sama, ada yang beda. Pokoknya yang kayak karakter tuh bukan ditentuin dari urutan lahir ya. Jadi emang dari personal dari masing-masing. mungkin dari artikel yang aku baca, karakter seorang anak itu berasal dari lingkungannya, dari pola asuh kedua Benar. orang tuanya. Jadi gimana kita, pembawaan kita aja ya sama pola asuh dan lingkungan. Waduh, psikologi banget ya. Aku belajar loh. Lagi ya. Bener sih, pola asuh tuh bener-bener nentuin banget karakter dari seorang anak. Jadi satu ada orang tua yang nonton dan anaknya mungkin masih kecil, bisa pola asuhnya diperbaiki lah gitu. Oh iya nih, kebanyakan ya ini dari riset aku pribadi nih. Aduh, aku nih. Jadi teman-teman aku kan rata-rata nih kalian anak perempuan pertama, dan emang rata-rata banyaknya seperti itu ya, yang aku kenal. Dan mereka itu dididik sama orang tuanya itu keras. Wow. Dan jadi mereka tuh terlahir atau udah beranjak dewasa tuh menjadi sosok yang mandiri. Jadi menurut mereka karena mereka itu terlahir sebagai anak perempuan, anak pertama, dan selalu diandalkan oleh orang tua dan adik-adiknya, mereka itu berusaha untuk mandiri dan ada sisi agak negatifnya sih sebenarnya. Jadi kebanyakan dari anak pertama ini lebih memendam ceritanya sendiri. Iya. Jadi mungkin karena kurang dekat sama orang tua kah, atau karena mungkin ada problem lain yang gak bisa diceritakan. Ya, ini dari sudut pandang sebagai anak perempuan juga ya, walaupun anak bungsu, tapi aku juga ngerasain sih hal seperti itu. Sebenarnya bukan masalah mandiri atau apa, tapi ya emang kita aja yang kurang dekat gitu lah sama orang tua. Jadi emang nggak bisa susah buat ngungkapin, susah buat curhat, karena aku juga ngerasain hal yang sama sih sebenarnya. Jadi kayak gimana ya, mungkin kita cerita ya? Iya, dan mungkin karena kita ngerasain tekanan gitu loh kalau dekat sama orang tua tuh yang kayak, waduh ini apa lagi ya, ini kita mau diapain lagi gitu. Jadi mungkin kita agak takut buat cerita, apalagi kalau misal kita cerita malah kita lagi yang disalahin gitu. Kan tadi aku juga bilang ya, dari teman aku, dari cerita teman aku, anak perempuan pertama tuh sering
kayak mau ini salah itu salah, jadi mungkin itu juga yang menyebabkan mereka jadi takut gitu loh buat cerita dan karena tekanan yang dirasakan gitu. Betul sih, mungkin juga karena istilahnya aku harus bisa mandiri. Yes. Gak mau bergantung sama orang lain. Padahal sebenarnya kemandirian itu bukan dilihat dari hal seperti itu ya. Kalian tuh harus banget punya tempat cerita guys, karena memendam masalah tuh aduh gak boleh banget ya, itu juga bisa bikin penyakit loh. Aduh aku tuh anak psikologi tahu. Bener ya, aku belajar tentang Jadi kayak ini udah ada pergolakan emosi teman-teman. tapi ya serius nggak boleh loh pendam masalah, harus cerita. Bahkan kepada satu orang pun nggak usah kepada banyak orang, satu orang aja kalau tempatin cerita itu udah bagus banget. Dan nggak boleh mendem ya. Setelah ceritain pol ya. Iya benar. Itu bisa menimbulkan penyakit loh benar. Nah, dan aku juga pernah baca artikel nih dari tentang buku yang berjudul The Birth Order Book Why You Are the Way You Are karya Kevin Lehman. Nah, salah satu fakta anak perempuan yang dia tulis tuh, anak perempuan tuh katanya ambisinya tinggi gitu loh. Terus prestasinya juga banyak dan dia tuh ambisi di bidang akademik. Jadi anak perempuan pertama tuh presentasi keberhasilannya tuh lumayan tinggi ya. Kebanyakan sih yang aku pribadi ya. Kebanyakan teman-teman aku yang anak perempuan dan anak pertama dan aku pun juga ngerasain memang sebagai anak perempuan pertama tuh kita dilatih atau memang dituntut buat di bidang akademik itu harus bagus. Yes. Karena mungkin untuk jadi contoh adik-adiknya juga. Betul. Kan, ya. Jadi kayak ya seperti kembali lagi role model. Yes, role model yang baik. Dan dibandingkan dengan adik-adik yang adik-adik saudara-saudara yang kita punya nih, anak pertama memang cenderung lebih cerdas dan kreatif. Wow. Jadi anak-anak pertama di luar sana pasti cerdas dan kreatif. Kamu gimana? Sejauh ini, aduh ini kayak Ngebagi diri sendiri ya? diri sendiri ya. Gak apa-apa. Biar mitra mahasiswa juga terinspirasi gitu loh. Ya mungkin teman-teman aku yang Bisa nonton. pede. Jadi apa ada fakta-fakta lain nggak yang Eka dapat juga? Nah, fakta-fakta menarik tentang anak perempuan pertama itu tentunya kami pertama pasti punya jiwa kepemimpinan. Oh, bener-bener masuk akal sih. Karena jiwa kepemimpinan itu pasti lahir sejak kecil. Yes. Karena dia terlahir sebagai anak pertama dan pola didik orang tua juga pasti dia punya jiwa kepemimpinan. Yes, dia dituntut juga untuk mengayomi adik-adiknya. Betul, dan kemudian anak perempuan pertama itu bekerja keras. Wow. Seperti yang kalian bilang tadi, punya ambisi untuk apapun ya pasti dia lakuin, kerja keras. Jadi harus ada disiplin. Apa iya mitra mahasiswa? Mungkin mitra mahasiswa yang sebagai orang pertama bisa bilang salah atau benar. Salah atau benar. Kemudian anak perempuan itu pandai menyesuaikan diri kayaknya. Menyesuaikan diri di sini karena kita dapat memposisikan diri kita. Misalnya kita bisa aja nih untuk dididik, karena dididik keras, jadi kita bisa mandiri. Kemudian kalau misalnya kita lagi pengen ketemu sama adik-adik, pengen istilahnya kayak memiliki sifat kekanak-kanakan juga bisa. Memahami situasi lah. Menyesuaikan hati bisa nggak? Itu beda banget ya kita mahasiswa. Kemudian anak perempuan pertama itu punya rasa peduli. Karena udah terbiasa menjaga, mengayomi adik-adiknya, tentu dia punya rasa peduli sama siapapun. Sebenarnya masih banyak fakta-fakta lain yang bisa kita mahasiswa cari sendiri atau mungkin ngalamin atau mungkin punya sifat bawaan sendiri gitu. Sebagai anak perempuan pertama bisa komen di sini. Gimana? Di kolom komentar. Nah, Khairin, sebenarnya setiap anak itu sama dan setiap anak juga tentunya punya beban yang ditanggung masing-masing. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Dan
sebenarnya sebagai setiap anak itu gak mudah loh, yang seperti yang aku bilang tadi kan gak mudah. Dan jangan beranggapan bahwa anak nomor sekian itu apa ya, bebannya paling berat gitu. Yes, aku soalnya juga ngerasain itu sih ya, kayak aku anak bungsu, tapi kenapa ya bebannya lebih berat gitu daripada kakak-kakak aku yang kayak apa-apa disalahin aku gitu loh. Jadi aku sering sih mikir gitu, tapi sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Sebenarnya kan seperti yang aku bilang tadi, semua pasti ada porsinya masing-masing. Jadi misalnya si anak pertama kok berat banget, terus si anak bungsu kok kayak gak ada beban hidupnya. Kan kita nggak bisa yang ngerasain Nggak bisa apa yang dirasain orang lain. Betul Kita cuma banget. bisa lihat dari sisi kita sendiri. Iya, dan yang aku bilang kembali kalau tadi, terlahir sebagai anak pertama dan anak perempuan itu anugerah dari Tuhan. Jadi perlu banget kita bersyukur ya terlahir di sebuah keluarga, dan kita kan nggak bisa nentuin tuh kita mau lahir di keluarga mana, sebagai anak keberapa gitu kan. Nah, aku agak sedih sih, sedih. Aku agak sedih sih kayak dengar cerita teman-teman aku sebagai anak pertama yang kayak benar-benar berat banget gitu loh. Walaupun nggak cuma anak pertama yang ngerasain, tapi aku dengarnya tuh yang kayak anak perempuan pertama tuh banyak banget gitu loh. Struggle-nya ya kita bahas tadi ya. Benar. Nah, dari aku sendiri nih buat Eka dan juga mitra mahasiswa yang mungkin sebagai seorang anak pertama perempuan atau seorang anak perempuan atau bahkan seorang anak di keluarganya, semoga bahwa kalian bisa selalu kuat menghadapi masalah, semoga hatinya sekuat dan setegar karang dalam menghadapi apapun gitu loh. Dan untuk anak perempuan pertama pastinya lanjutkan perjuangan kalian karena ada keluarga yang harus kalian bahagiakan. Ya, so buat anak perempuan pertama nih yang di luar sana, mitra mahasiswa sebagai anak perempuan pertama harus tetap kuat, semangat, apalagi mungkin yang punya adik bisa membahagiakan adik dan orang tuanya, keluarga. So, jadilah kakak yang tangguh dan bertanggung jawab untuk keluarga. Oke. Itu penutupan kita ya. Kayak bijak banget ya. Waduh. Nah, oke, mitra mahasiswa, sedikit perbincangan kita tadi tentang anak perempuan. Jangan lupa nonton dan dengerin podcast kita, dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Bye bye.